terkait tentang RUU HIP, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Masalahnya sekarang umat beragama, ya, terutama umat Islam, merasa terusik dengan RUU HIP ini. Kalau seandainya RUU HIP ini lolos, kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapinya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan. Karena rakyat, terutama umat Islam, sudah selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sekjen Majelis Ulama Indonesia ingatkan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin atas bahaya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila jika disahkan. Anwar Abbas khawatir Pancasila akan dikhianati oleh pihak tertentu lewat rancangan undang-undang HIP ini. Sekretaris Jenderal Sekjen Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum Nonaktif Majelis Ulama Indonesia untuk mengingatkan jajaran pemerintah dan DPR terkait ancaman bahaya jika rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila disahkan. Hal itu disampaikan Anwar Abbas dalam acara Halal Bihalal virtual Majelis Ulama Indonesia yang diikuti secara langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Daerah Jumat malam. Saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya dan saya sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Bila kegelisahan dan keresahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini, kata Abbas. Akademis UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan keresahan dan kegelisahan sebagian umat Islam terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membahas draft rancangan undang-undang tersebut. Mengutip pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf terkait konsep khilafah yang akan tertolak karena sudah ada Pancasila sebagai kesepakatan bangsa atau Darul Mishaq, Abbas mengatakan umat Islam di Indonesia hingga saat ini menjunjung tinggi kesepakatan itu. Saya ingat kata Kiai Ma'ruf Amin bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhilafahan, kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Tapi karena bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terkait dengan janji untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ya kita harus konsekuen dengan itu, katanya. Namun tokoh Muhammadiyah itu khawatir jika kesepakatan Pancasila itu diingkari oleh pihak-pihak tertentu yang salah satunya lewat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Terus terang saja, saya khawatir kalau seandainya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini lolos dan muatannya adalah seperti yang ada di draft hari ini, maka yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu, tandasnya. Anwar Abbas saat menyampaikan pidato dalam acara Halal Bihalal virtual MUI, kalau ada prediksi dari para pakar, Indonesia akan hancur lebur pada tahun 2030. Salah satu penyebabnya adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai draft rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila alias rancangan undang-undang HIP bermuatan sekuler dan ateistis. Karenanya, Anwar Abbas menilai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang sejati. Saya lihat kawan-kawan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi sangat risau sekali tentang RUU HIP ini. Setelah saya baca, rancangan undang-undang ini tampak oleh kita sangat sekuler dan sangat berbau ateistis, kata Abbas Sabtu 13 Juni 2020. Dalam sejarah Islam, kata Abbas, memang disebutkan adanya sistem kepemimpinan khilafah, kesultanan dan kerajaan.
Namun, mengutip Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Abbas mengatakan bahwa konsep-konsep kepemimpinan tersebut secara otomatis tertolak masuk ke Indonesia karena sudah ada kesepakatan Pancasila dari para pendiri bangsa. Saya ingat kata Kiai Ma'ruf Amin bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhilafahan, kita tidak anti terhadap konsep kesultanan karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Akan tetapi, karena bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, ya kita harus konsekuen dengan itu, katanya. Ia menegaskan, konten draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut justru tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tetap dibahas hingga disahkan, itu akan menyebabkan kehancuran bagi bangsa Indonesia. Kalau ada prediksi dari para pakar, Indonesia akan hancur lebur pada tahun 2030. Salah satu penyebabnya adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, kata ulama Muhammadiyah itu menandaskan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Polhukam Mahfud MD memanggil sejumlah purnawirawan TNI untuk berdialog mengenai ideologi negara, termasuk membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Mahfud mengatakan, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila merupakan inisiatif DPR dan saat ini pemerintah sedang menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap draft tersebut. Menurut Mahfud, pemerintah bersikap bahwa Pancasila akan tetap menjadi ideologi negara. Sikap pemerintah sama dengan bapak-bapak purnawirawan TNI sekalian bahwa Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, Marxisme, Leninisme, dan paham-paham radikal, kata Mahfud.